Bapak, Ibu, Saudara, seberapa pentingnya sikap hati kita terhadap keuangan di mata Allah? Saudara, ada 3 poin betapa penting sikap hati setiap kita terhadap uang di mata Allah. Yang pertama, saudara, sikap hati kita terhadap uang menentukan sikap hati kita terhadap Allah. Sampai segitu seriusnya, saudara. Makanya Allah berfirman, Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Dan poin kedua, saudara, sikap hati kita terhadap uang mencerminkan karakter pribadi kita yang sesungguhnya. Wow, sampai segitunya, saudara. Yes, itulah sebabnya Yesus menghubungkan perkara uang dengan perkara hati ketika Yesus berfirman, di mana hartamu, di situ hatimu. Dan itulah sebabnya Tuhan itu menghakimi setiap hambanya berdasarkan sikap hati masing-masing hambanya itu terhadap uang. Hamba pertama dan kedua dihakimi, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, ya, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi hamba yang ketiga, enyahlah daripadaku, hai engkau hambaku yang jahat, malas, dan tidak berguna. Dan poin ketiga, saudara, sikap hati kita terhadap uang akan menentukan hubungan kita akan menjadi baik atau buruk terhadap sesama kita. Kalau kita bermasalah, apalagi kehidupan keuangan kita hancur, cepat atau lambat itu akan merusak hubungan kita dengan anggota keluarga, dengan saudara-saudara seiman, dengan lingkungan kita. Tetapi kalau kita punya sikap hati yang benar terhadap uang, justru uang akan menjadi salah satu instrumen untuk kita memberkati, untuk kita memberi dan melayani sesama. Baik, nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam perkara uang ini karena sedemikian penting di mata Allah, sampai kita alokasikan untuk kita bersama-sama belajar. Untuk kita berdiskusi, untuk kita saling membangun. Sejak Sabtu lalu, kompak bebas jerat investasi, saudara. Supaya kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Dan supaya kita beroleh hikmat untuk kita berespon dengan benar ketika ada tawaran-tawaran di luar sana yang menawarkan kepada kita tawaran-tawaran menggiurkan yang tidak sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Dan hari ini, saudara, kita akan bersama-sama lanjutkan supaya kita mengerti lebih lanjut, ya, yaitu kita akan belajar bersama, saudara, mengolah sumber daya, menghindari tipu daya. Nah, ini menarik, saudara. Karena hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang bapak kita, pemimpin kita. Ya, beliau ini adalah seorang yang sehari-harinya terjun, ya, berkecimpung di marketplace, saudara, sebagai sales director dari PT Softex Indonesia. Dan beliau juga bersama-sama dengan tim kepemimpinan melayani kita di Abalev KTC JGC, ya, yaitu kita bersukacita hari ini bersama-sama dengan Pak Jali Halim, ya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Jali. Silakan Pak Jali. Ya, terima kasih Pak Elsit.
Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa suara saya cukup jelas untuk ininya? Jelas Pak Jali. Oke, senang sekali bisa bertemu walaupun hanya secara online ya dengan teman-teman yang begitu setia untuk ikut Coramdeo, ikut equipping untuk kita belajar sama-sama. Saya terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk ininya, untuk coba sharing sedikit mengenai bagaimana mengelola sumber daya dan menghindari tipu daya. Bisa slide-nya, Yuni, ditampilkan? Oke, sampai disiapkan. Ya, saya pikir dalam 2 minggu terakhir dari Pak Elsit maupun Pak Lunarso yang sampaikan itu sudah sangat-sangat jelas dalam hal bagaimana kita supaya nggak terjerat dalam hal-hal yang investasi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terus bagaimana juga kelola keuangan kita ya, dari Pak Elsit juga sampaikan dengan sangat-sangat jelas bagaimana zona-zona dalam keuangan kita, merah, kuning, hijau ya. Nah, dari Pak Lunarso juga bagaimana untuk memilih investasi yang betul untuk ininya. Terus slide selanjutnya. Ya, ini sedikit cerita aja. Kita tahu pada masa sekarang pandemik udah hampir 1 tahun lebih, itu persoalannya pergumulan mungkin teman-teman yang bekerja, yang usaha, kita semua hadapi untuk ininya. Mungkin ada beberapa teman saya adalah ada yang di PHK, ada yang gajinya dipotong, ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 50%. Berarti itu kan sumber dayanya itu terganggu. Nah, biasanya kalau seperti itu untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari, ini tergiur nih, hal-hal yang bagaimana untuk menutupi sumber daya tersebut. Nah, tawaran dulunya mungkin 10-20 tahun yang lalu kan adalah ini kartu kredit atau gestur gitu ya, gesek tunai ya, gestun katanya, ya nggak? Itu banyak tuh berapa yang ikut terlibat di dalamnya. Nah, sekarang yang lebih canggih adalah fintech. Dengan handphone kita udah bisa dapat semuanya dengan cepat, tapi itu akan terjerat yang sangat ini sekali. Terus itu yang hal-hal yang mungkin yang sederhana, tapi kalau yang udah sedikit lebih ada tabungan, ada sedikit ini uang, ini bagaimana itu untuk melibatkan untuk meningkatkan investasi kita, ya tawaran-tawaran yang cukup menggiurkan. Nah, saya cantumkan di sini hati-hati, waspada, investasi bodong. Semuanya itu adalah bagaimana? Ini sebenarnya di 1 Yohanes 2:16 itu sangat jelas. Itu adalah biasa itu keinginan daging, keinginan mata atau gangguan hidup supaya kita bisa mempertahankan posisi kita dalam kehidupan sehari-hari, gaya hidup kita. Kita kadang-kadang bisa terjebak untuk ininya. Ya, mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai tipu daya yang sekitar kita yang kita hadapi dan kita biasanya nggak berasa terjebak di dalamnya. Ya, slide selanjutnya. Ya, firman Tuhan mungkin sangat jelas nih. Saya kutip di 1 Timotius 6 ayat 10 ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Di sini saya kasih merah ditulisnya cinta uang. Cinta uang artinya apa sih? Kalau namanya orang jatuh cinta, itu akan berkorban dengan segala cara usaha untuk mendapatkan. Nah, firman Tuhan sangat jelas di sini sebutkan. Karena kadang kita bisa menyimpang daripada iman kita. Jadi udah segala cara, udah tanpa pikir panjang.
imannya juga dijual untuk mendapatkan uang tersebut. Ya, mungkin saya kasih sedikit contoh aja untuk dalam hal ini yang kesehari-hari. Saya juga sedikit agak bingung sih. Mungkin dalam 2 minggu yang terakhir kita udah disampaikan mengenai cryptocurrency, investasi yang sangat ini fenomenal. Kita ingat sekali waktu terjadi berapa tahun yang lalu itu mungkin satu koin harganya cuma bisa tukar pizza, tapi tiba-tiba sekarang bisa harganya 50.000 US dollar. Dan terakhir dalam 2 minggu terakhir mungkin turunnya udah 30.000. Jadi bisa naik turunnya seperti itu. Dan yang anehnya itu banyak orang yang punya latar belakang financial, ya pengetahuan, mereka juga terlibat. Dan saya iseng-iseng tanya, di kantor juga banyak yang ikut, ada yang ikut 10 juta, 5 juta, 100 juta. Dan umumnya waktu rugi mereka tidak berani ngomong, waktu untung mereka sampaikan. Dan saya waktu tanya mereka hari-hari terakhir, ya gimana? Ya lagi rugi itu semua. Pertanyaannya adalah, kenapa sih saya tanya, kamu punya latar belakang pengetahuan untuk hal kayak gini, cuman kamu tetap mau ikut? Dia bilang, saya pengen dong. Itu kayaknya teman saya itu untung. Dan pertanyaan saya adalah, ini kan nggak ada dasarnya, nggak ada underlying-nya. Kenapa nggak ini? Ya dia bilang lagi iseng. Usaha lagi sepi. Ya, iseng-iseng aja untuk ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, ingat, hati-hati. Dan saya juga ada teman yang anak Tuhan juga ikut di dalam. Saya juga tanya, kamu kan usaha, kamu kan tahu kalau dalam proses kalau kita bekerja, kalau usaha, paling-paling untung paling 5-10% sangat-sangat luar biasa. Tapi ada orang yang tawarkan 20% dan kamu ikut untuk ini ya. Dia bilang, ya tetap sama, pembicaraannya seperti itu. Lagi usaha sepi, uang ada sedikit nganggur. Terus tanya ke istri, sepakat lagi mereka untuk ikutnya. Terus ada teman-teman yang ajak, dijamin waktu dia ikut di dalam investasi tanda kutip yang ini, teman-teman yang sudah ikut tersebut, akhirnya pas baru masuk besoknya langsung kena freeze, hilang duitnya. Nah, itulah menurut saya hal-hal yang terjadi itu adalah tipu-tipu daya yang kita bisa terjebak. Dan kemarin dari Pak Elsit sangat jelas sampaikan adalah kenapa ada ketamakan. Nah, teman saya tanyain, kenapa sih kamu ikut ini? Ya dia bilang, saya sih serakah. Itu aja sih. Nah, kembali setiap daripada kita supaya nggak terjebak dalam tipu daya tersebut. Itu apakah ada keserakahan dalam hati kita untuk ini? Itu yang paling penting untuk ini. Itu mungkin tadi saya jelasin yang agak sedikit yang cuman uangnya sudah cukup ada nganggur. Nah ini yang luar biasa lagi adalah yang mengenai cryptocurrency tersebut atau hal-hal orang yang bisa ikut main bukan untuk yang punya uang besar. Jadi uang yang 100.000 mereka juga bisa terlibat di dalam ininya. Jadi ada yang ojol mereka juga kalau ngerti sedikit handphone untuk aplikasi mereka udah bisa terlibat. Jadi nggak beli satu koin, bisa belinya 0,00 sekian. Itu terlibat dan terjebak dalam ini. Ada di tempat kantor juga ini. Waktu kalau akhir bulan kita lihat kenapa ini orang kok tiba-tiba kalau akhir bulan mukanya udah pucat-pucat. Oh, taunya banyak orang-orang yang nagih dari fintech. Ya, akhirnya kita juga di SMS ya, supaya orang tersebut bayar hutangnya untuk ya. Pinjaman 1 juta bisa bayarnya 10 juta. Pertanyaannya selalu kita tanya, kenapa sih kamu ininya? Ya karena mau cepat. Mau gampang. Jadi untuk menghindar daripada tipu daya tersebut, itu sebenarnya
ada ciri-cirinya sih. Sesuatu yang cepat didapat tanpa susah payah, untungnya besar. Nah, itu kita harus hati-hati. Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mau setiap kita itu melalui proses. Nggak ada sesuatu yang mudah, gampang untuk dapat. Apalagi dalam kondisi pandemik tersebut. Ya, ini setiap daripada kita mungkin yang hadir mungkin 100 lebih ini sekian, menurut saya ini adalah satu anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita bisa melewati bersama pada masa pandemik tersebut. Itu sebelum-sebelumnya mungkin 100 tahun yang lalu ada yang alami, tapi pada saat ini seluruh dunia dan capture, maksudnya terlihat, dan kita bisa lihat mau di Amerika di sana, di Eropa sana, di Taiwan, di Asia, semuanya ngalamin sama. Nah, kita harus hati-hati. Dan ini puji Tuhan teman-teman yang setia ikut Coram Deo, komunitas, itu supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Yaitu sekedar daripada ini, hati-hati kita supaya dapat hindari tipu daya. Mungkin saya di sana ada setik gambar, itu ada Crazy Rich Asian, mungkin sebagian kita itu udah banyak nonton. Itu semuanya adalah di film. Kenyataannya nggak ada seperti itu, ya. Atau yang cryptocurrency itu virtual semuanya, ya. Dan ada gambar itu hati-hati kan katanya ya, supaya nggak terjebak dalam investasi bodong. Itu sudah diingatkan dari pemerintah, dari di koran, di media disampaikan, tapi selalu ada orang yang terjebak nih, dan akhirnya kalau udah terjebak malu untuk ngaku untuk ininya. Tapi nggak apa-apa, kita sebagai anak Tuhan, kita masuk di dalam komunitas, kita harus belajar untuk saling mengetahui dan kita bisa terhindar daripada tipu daya tersebut. Oke, selanjutnya. Ya, tadi adalah mengenai tipu daya. Sebenarnya intinya adalah sumber daya kita itu apa? Saya waktu mempersiapkan materi tersebut, dalam hati saya Tuhan bicara sangat jelas sekali. Sumber daya kita itu adalah Tuhan, bukan kepintaran kita, bukan latar belakang kita, bukan pendidikan kita, tapi Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang memampukan, ya. Saya kutip di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di Ulangan 8:18, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi semuanya itu adalah sumber daya kita, sumbernya adalah Tuhan. Saya latar belakang yang cukup sederhana. Saya bekerja mungkin kurang lebih 30 tahun lebih lah, dengan pekerjaan dari kasir sampai terakhir bisa posisi seperti itu adalah karena Tuhan, bukan karena kemampuan hanya kepintaran saya. Semuanya bagian Tuhan sudah sediakan, tapi kita juga harus taat dan mengikuti proses yang ada. Selama 30 tahun sekian bekerja nggak mudah. Ada tantangan, ada tekanan, tapi bersama Tuhan kita bisa lewatin bersama-sama, dan saya bye-bye aja sampai saat ini. Selanjutnya. Ya, dalam prinsip mengelola sumber daya, saya ambil di Lukas 16 ayat 10-13. Saya baca satu ayat aja di 10. Mungkin teman-teman bisa lanjutin waktu ada kesempatan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, mungkin tadi yang saya sampaikan, ya, saya bekerja sekitar 30 tahun, mulai dari kasir,
ya, dari keuangan, dari penjualan sampai posisi seperti ini karena saya belajar setia. Ditempatkan di dalam pekerjaan, ya berapa kali pindah perusahaan, ya tanggung jawab daripada saya lakukan dengan baik dan Tuhan tambahkan. Dengan latar belakang saya yang cukup sederhana ini, saya bukan lulusan luar negeri, tapi di kantor kita ketemu dengan teman-teman yang dengan latar belakang yang berbeda, tapi Tuhan berikan hikmat. Karena saya pegang selalu janjinya adalah Tuhan adalah sumber. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan membanggakan kepintaran kita. Jangan membanggakan kemampuan kita. Tapi tempatkan Tuhan adalah sumber. Dan kita belajar untuk setia daripada hal-hal yang kecil. Supaya Tuhan tambahkan hal-hal yang besar dalam setiap kehidupan kita. Oke, ada 3 prinsip yang penting untuk dalam hal kesetiaan tersebut. Satu adalah mengenai setia mengatur. Ini menurut saya cukup menarik. Apalagi kita bicara tentang keuangan. Ini berapa kali saya selalu kalau ketemu teman-teman saya suka tanya. Yang masih bujangan, masih udah keluarga, gimana sih untuk kelola keuangan? Ada yang istilahnya, oh enggak, kalau saya sebelum menikah, saya suami istri, saya sudah pisah harta dulu. Supaya dengan tanda kutip, ya karena kan saya usaha, supaya enggak terlibat keuangan daripada suami atau istri. Sebenarnya, itu ada sesuatu yang tidak terbuka satu dengan yang lain. Kebetulan, saya dan istri itu sehati. Dalam mengatur keuangan adalah kita bukan hanya satu tubuh, satu jiwa, tapi satu kantong. Jadi kita semua, ya istri saya bekerja, uangnya jadi satu. Kita ambil bagian daripada kita untuk operasional, istri saya ambil, terus yang lain kita kelola sama-sama. Ya saya di sana ada berapa tips untuk ininya. Jadi kalau kita yang bekerja, bagaimana untuk kelola keuangan? Ya, ada yang istilahnya 10, 20, 30, 40. Ya, 10% untuk Tuhan, 20% untuk investasi, 30% untuk maksimum bayar hutang, atau 40% untuk operasional sehari-hari tentunya. Nah, masing-masing ada yang juga untuk pakai amplop ya, supaya diamplopkan ini untuk bayar ini, bayar itu, is oke aja. Terus kelolanya ada yang suami, ada yang istri. Ada yang bicara, istri saya nggak bisa kelola uang, kalau dikasih apapun habis. Dia sangat murah hati untuk memberkatin orang, sampai nggak makan juga nggak apa-apa. Wah, itu juga salah. Jadi kalau kita untuk kelola tersebut, itu harus sepakat suami istri. Kalau saya dengan istri kita sepakat. Jadi apa yang kita peroleh, kita ada uang saku masing-masing, selanjutnya dia mau kasih saudaranya, orang tuanya, atau memberkati orang, kita biasanya terbuka untuk bicara. Nah, itu juga sangat-sangat penting untuk kelola tersebut. Juga bagaimana untuk anak-anak? Ya, saya juga sampaikan kepada anak-anak, dan mereka juga belajar untuknya. Karena jangan sampai kita sebagai orang tua, kita tidak mengajarkan kehidupan sehari-hari kita kepada anak-anak kita. Saya kemarin sangat terinspirasi sekali dari Pak Lunarso sudah sampaikan. Selalu dia sampaikan itu adalah orang tua saya ajarkan. Ya, itu menurut saya sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah setiap daripada kita ini, mereka anak-anak kita melihat orang tua, mereka jadikan contoh enggak? Bagaimana papa mama saya itu kelola keuangan. Itu penting sekali. Ya, saya di sini ada sedikit contoh untuk ini mengenai gaya hidup dengan pendapatan. Kalau gaya hidup kita lebih besar dari pendapatan, biasa kita utang, ya. Terus gaya hidup kita sama dengan pendapatan, itu hidupnya pas-pasan, ya.
Terus gaya hidup kita lebih kecil dari pendapatan itu adalah sehat. Nah, itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus perhatikan bagaimana gaya hidup kita. Ada teman saya itu sangat ini sekali. Dia kalau bicara, saya kalau pakai baju, kalau yang nggak mahal, nggak bisa itu. Badan saya gatal katanya. Ya, menurut saya itu harus lihat kondisi kehidupan kita, pendapatan kita, bagaimana kita kelola keuangan. Karena tadi disampaikan jebakan-jebakan dalam tipu daya si jahat tersebut adalah melihat dari bagaimana kita kelola keuangan. Jadi hal yang paling penting itu adalah mengenai setia mengatur. Ya, apalagi kalau kita yang bekerja, ya kan uangnya pasti dapatnya adalah pas setiap bulan. Kita harus kelola dengan baik. Ya kebetulan saya memang dari pertama kali itu bekerja, jadi memang harus diatur keuangan tersebut sampai saat ini supaya ya tercukupi. Jadi kita sangat terbuka satu dengan lain, dengan istri, dengan anak-anak, bagaimana kita kelola keuangan tersebut. Ya, waktu pertama mungkin kita bagikan sedikit, ya waktu pertama kali bekerja, harus cicil rumah, ya kita harus ikat pinggang untuk makan keluar, hanya mungkin sebulan sekali untuk ininya. Sampai kita udah bisa cukup itu, baru kita kelola dengan baik. Dan saya sangat percaya, tadi karena hal-hal kecil tersebut, kita kelola dengan baik, Tuhan akan tambah-tambahkan supaya kita bisa lebih baik. Oke, ini hal pertama yang setia mengatur. Terus ada kedua, setia menerima. Ya, firman Tuhannya di 2 Tesalonika 3, 10-12. Ya, saya singkat aja ambil ininya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Makan makanannya sendiri. Ya, slide selanjutnya. Nah, dalam hal setia menerima tersebut itu adalah sebenarnya pusat solusi. Dalam hal kita melakukan, tadi saya sampaikan tuh kalau setia menerima, ya kita bekerja, kita berdoa dulu ya untuk pemilihan pekerjaan, ya mau pindah kerja. Saya ingat sekali nih, kalau saya dan istri kalau ingat mau bekerja, mau pindah, mungkin dari satu perusahaan yang satu dengan yang lain, kita berdoa supaya Tuhan tempatkan tepat sekali untuk ininya. Terus dari kerajinan kita, dari kreativitas kita. Ya, saya kasih contoh sedikit. Ini ada gambar orang lagi beresin lantai. Itu jadi cerita sebenarnya di kantor saya ada seorang office boy. Dia bekerja cukup rajin untuk ininya. Jadi dengan kerajinannya tersebut, ya dia office boy kan biasa kerjanya cuman ini ya, kasih minum, beresin lantai, semprot sana sini. Dan kita lihat karena kerajinan yang tersebut, kita dorong dia untuk sekolah lagi. Dan akhirnya terakhir posisinya adalah di staf bagian ekspor. Nah, itu terjadi perubahan karena kerajinan tersebut. Dan terakhir dia menikah dengan anak lurah lagi. Wah, tingkat kehidupannya berubah karena melalui kerajinan daripada dia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, rajin nggak? Atau bicara gini, wah saya nggak bisa bangun pagi itu. Ya, harus setelah ayam berkokok baru saya bisa bangun. Ya, ini Tuhan sediakan 24 jam semua daripada kita. Kalau orang bangun jam 6, saya harus lebih rajin dari itu. Saya harus bangun jam 5 supaya saya bisa lakukan lebih baik. Doa dulu, lakukan lebih daripada yang lain kalau untuk ininya. Terus mengenai hal yang kreativitas, nah ini sedikit menarik nih kalau kita setia menerima apa yang Tuhan percaya pada kita. Mungkin di sini ada berapa yang saya kasih gambar, highlight, ada sebagian teman yang sudah tahu, ya saya cukup terinspirasi untuk dalam hal ini. Karena highlight itu adalah sebenarnya alat untuk ini ya, sedot vacuum cleaner tentunya.
Tapi karena pas lagi pandemik tersebut, itu ada opportunity yang cukup baik, jadi bisa lakukan itu untuk sedot jasa sedot debu untuk di rumah-rumah ya. Bagi banyak teman-teman yang mungkin mau menjaga kebersihan di rumah, silakan bisa hubungin ya untuk highlight tersebut. Terus ini ada lagi menurut saya pada saat sekarang ini lagi pandemik, tapi anak-anak muda yang cukup kreatif mereka lakukan bisa launch. Ini ada ice cream namanya Lokoko ya. Jadi yang mengerti, yang pernah coba, saya kemarin baru coba itu jadi ice cream dari vegan tuh ininya. Kalau nggak paham, ntar boleh hubungin saya. Tapi menurut saya memang dalam hal pandemik tersebut, dalam kondisi ini, biarpun banyak yang usahanya sulit tapi kita percaya kalau sumbernya adalah Tuhan, itu kreativitas nantiasa Tuhan tambah-tambahkan ya. Mungkin banyak teman-teman yang tahu juga ada GoFood, Tokopedia, ini juga aset bangsa yang menurut saya melalui kreativitas membuat mereka berkembang dengan sangat pesat ya. Kalau baca di media ini nilai perusahaannya sampai 250 sekian triliun setelah mereka merge untuk ini ya. Dan gambar terakhir itu adalah masker ya. Masker mungkin pas pandemik itu sangat diperlukan ya. Kenapa saya kasih contoh tersebut? Ini juga bentuk daripada kreativitas ya. Kita tahu biasa kalau masker itu digunakan adalah untuk medis, dan dari Softis tampilkan tuh ada yang batik, yaitu pertama di Indonesia untuk ininya ya. Itu adalah kalau kita setia dari menerima daripada Tuhan tuh kita kelola dalam setiap kehidupan kita, tuh bekerja, usaha, Tuhan akan tambah-tambahkan melalui kerajinan kita, melalui doa kita, melalui kreativitas kita, dan itu sesuatu yang menurut saya akan sangat-sangat luar biasa ya. Terus yang terakhir itu setia memberi. Ini kelihatan menyangkut kantong nih, kalau kelihatannya sebenarnya uang kan ya. Ini mungkin semuanya teman-teman sudah mengetahui ayat tersebut, Maliaki 3 ayat 10, persembahan persepuluhan. Jadi kalau di gereja, anak-anak Tuhan kalau bicara uang, wah tentang uang lagi, tentang memberi lagi. Saya ini bisa sampaikan adalah itu pengalaman hidup saya dari ini. Karena tadi mungkin saya sampaikan, saya mulai dari nol, dari hal yang sederhana. Untuk perpuluhan saya baru bertobat, saya nggak kasih karena nggak cukup. Tapi hari lepas hari saya bertumbuh, saya mengerti. Waktu saya dapat firman tersebut, saya lakukan. Jadi dengan hal yang terbatas, pengeluaran keuangan, pengaturan keuangan, karena saya tahu Allah adalah sumber, saya rubah. Perpuluhan adalah nomor satu. Memang itu sekarang terakhir apalagi di media sosial bicara, oh perpuluhan nggak perlu. Tapi iman saya berkata, bagian saya adalah saya berikan. 10% dipenteraikan untuk yang 90%. Dan Tuhan sampai saat ini tidak membuat kita kekurangan. Kita beri, pertanyaannya adalah, waktu kita beri, waktu pendapatan kita 1 juta, 100.000, 10 juta, 1 juta, 100 juta, 10 juta. Makin besar, itu biasa ada tergelitik untuk dalam hati kita. Apakah bendahara di gereja sudah lakukan dengan baik untuk ini? Tapi saya percaya, apa yang merupakan iman kita, Tuhan tambah-tambahkan. Dan Tuhan adalah sumber, nggak usah khawatir. Tuhan akan cukupkan untuk ininya. Dan ini ada pengalaman-pengalaman yang menarik. Mungkin di sini juga banyak teman-teman yang dalam pergumulan tersebut, pandemik. Saya nggak cukup nih, saya nggak. Tapi percaya, Tuhan adalah sumber. Dan Tuhan tidak akan
membiarkan kita kekurangan dalam hal ini. Karena 10% itu adalah benih. Benih, saya kemarin dibukakan itu adalah sangat luar biasa. Benih itu murah. Yang mahal itu adalah tanahnya. Kalau kita investasi yang tepat, itu berlipat gandanya sangat-sangat luar biasa. Itu aja yang mungkin saya bisa bagikan kepada teman-teman. Ya, slide yang terakhir mungkin. Tip menghindar dari tipu daya. Ini teman-teman yang sekitar daripada kita, menurut saya yang hadir setia di Koram Deo udah paling tepat. Hidup dalam komunitas udah top lah itunya. Kita akan terhindar dari tipu daya. Selalu mengucap syukur dan mengisi dalam hal-hal yang positif. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan berkati. Wow. Terima kasih banyak Pak Jali untuk live sharing-nya. Ya. Sambil teman-teman silahkan kita akan saling membangun, kita akan saling belajar. Bapak Ibu Saudara yang mau ungkapkan pertanyaan baik secara langsung silahkan boleh buka mic-nya. Dan atau juga melalui chat silahkan bisa dituliskan. Di sini juga ada Pak Denny yang akan bersama-sama dengan kita membantu. Ya, Pak Jali, menarik sekali tadi Pak Jali ungkapkan perjalanan hidup Pak Jali secara live ya. Waktu mulai dari kasir ya Pak ya. Ya, boleh. Ya, kasir. Sampai sekarang jadi direktur. Wah, ini sudah bisa ditulis buku nih Pak Jali nih. Dari kasir menjadi direktur. Tik tik tik. Bagaimana caranya? Nah, karena ini kan live ya, ini real ya. Nah, boleh Pak Jali ungkapkan lebih detail Pak, waktu itu Bapak mulai itu tahun berapa, waktu jadi kasir itu Pak, dan terus sepanjang perjalanan sekian puluh tahun sampai hari ini Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Boleh Pak Jali sharing ya, stepping stone-nya Pak. Jadi waktu itu dalam perjalanan highlight-nya apa yang terjadi, satu atau dua pengalaman supaya itu menjadi pembelajaran yang konkret bagi kita semua. Silakan Pak Jali. Ya, menurut saya sih gini, ya kebetulan saya waktu bekerja itu 87, tahun 87. Jadi masih belum lulus kuliah lah sambil ini kita masuk ada posisi untuk ininya ya memang di kasir. Ya dulu masih ketik-ketik pakai apa cek gitu ya. Ya. Terus ada supervisor saya, dia udah pengalaman lah. Jadi istilahnya ya dia lihat ini anak baru belum lulus lagi mau kerja untuk ini. Saya ingat gaji saya waktu itu 250.000 untuk ini. Wow. Ya, untuk ininya harus ya bagaimana untuk kelola. Ya saya ikutin aja. Mungkin secara istilahnya pengetahuan saya sekolah tanda kutip teorinya banyak untuk ininya. Cuman ini orang yang pengalaman yang sudah mungkin cukup lama itu mengajar saya ya tanda kutip ya ini anak muda ya disuruh aja lah ntar disuruh bawa cek ini ketemu si A ya ketemu harus kan kalau dulu kan tanda tangan semua ya harus tungguin kalau ada ketemu direkturnya tunggu mau tanda tangan tunggu aja tunggu sampai sana karena saya baru ditanya lagi kan siapa kamu kan gitu ya kalau biasa kan orang-orang yang tanda kutip yang cukup arogan gini, siapa ngapain kan gitu ya? Oh, enggak, Bu, tanda tangan. Ya, saya dengan mungkin hati juga cukup kaget-kaget juga gitu ya untuk ini. Cuman saya tadi yang sesuai dengan firman Tuhan, setia dalam hal karena saya bekerja. Karena pas saya terima gaji, saya udah tahu nih lihat di sana tulis harus diomelin ya, disuruh-suruh kan gitu ya. Itu mentalnya orang kerja gitu ya. Tapi setidaknya saya bisa lewatin ini dan menurut saya ya saya dorong kepada teman-teman yang baru mulai lulus jangan pilih-pilih pekerjaan dulu
ya. Karena saya tahu kebetulan di tempat kita kemarin tuh ada buka untuk manajemen trainee untuk dalam hal ini yang lamar ribuan untuk ininya. Dan ada yang pilih, oh enggak, saya lulusan dari luar negeri, saya mau tempatnya, jadi pilih posisi. Menurut saya, it's fine-fine aja. Itu namanya milenial kan itu ya. Tapi pengalaman dari saya sendiri, apa yang kita ini, Tuhan mau kita itu ikutin proses. Dan saya tanamkan kepada anak-anak saya juga. Key daripada kita itu, mungkin kunci-kunci kita adalah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus ikutin proses. Kenapa? Proses tersebut itu supaya membuat kita kuat. Jadi masa sekarang pandemik tersebut kita hadapin supaya saat-saat yang lagi sulit kita bisa lewatin, besok-besoknya mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Ya, jadi menurut saya mungkin sekian ratus orang yang kumpul di sini udah melalui 1 tahun proses yang tanda kutip yang kagetnya setengah mati untuk ini, dan kita sudah lewati fine new normal untuk ininya. Bagaimana menghadapi, tetap kita harus keluar, harus jaga prokes, ya. Dan ya kebetulan saya di consumer good, orang kita SPG-nya ada 2.000. Mereka harus kerja. Apa mau suruh work from home? Nggak bisa. Mereka itu harus hadapin langganan untuk ininya. Kalau work from home ya nggak ada penjualan untuk ininya. Artinya apa? Ya kita harus tentukan prokesnya, kita sediakan masker, face shield, sarung tangan untuk ininya. Terus pulang mereka diajarkan, bajunya harus dicuci, langsung mandi untuk seperti itu. Jadi menurut saya dalam kehidupan saya step by step tersebut, ya saya ngalamin perusahaan ditutup, pindah perusahaan, saya orang yang terakhir bekerja, kan tidak ada kan orang satu perusahaan sampai tersisa satu-satu orangnya saya gitu ya, dan bisa bekerja sampai sekarang. Ya itu menurut saya pengalaman yang sangat-sangat menarik. Wow, terima kasih banyak Pak Jali ya. Silakan, Brother Denny, apakah ada yang ingin dibahas pertanyaan dalam chat? Silakan. Ya, ini ternyata sudah ramai sekali ya Pak Jali ya. Jadi ini mereka sangat antusias nih ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Budiarto. Pak Budiarto mengatakan, terima kasih Pak Jali atas sharingnya tentang mengelola sumber daya material. Dan tadi di bawah juga ada quote-nya Pak Budiarto. Ini luar biasa, saya bacakan ya. Setia sebagai kasir, setia untuk kasih pada Tuhan, hasilnya karir yang luar biasa. Wow, ini Pak Budiarto emang hebat nih bikin quote-nya, keren ya. Kemudian langsung ke pertanyaan ya Pak ya. Bagaimana dengan mengolah atau menjalankan sumber daya yang sesuai kebenaran, baik secara sikap hati maupun secara pilihan investasi? Itu pertanyaannya Pak. Silakan Pak Jali. Ya, jadi menurut saya kalau kita punya sedikit, kemarin sepertinya Pak Lunarso jelasin sekali nih. Kalau kita ada yang investasi yang cukup aman, ada yang resikonya sedang, ada resikonya besar untuk ininya. Setiap daripada kita itu memang beda-beda untuk ini. Ada orang yang punya istilahnya pengen resikonya high risk high return katanya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu apa merupakan talentanya kita untuk ininya. Ya, saya ingat sekali anak saya nih. Dia datang pada saya. Ya, Bi, saya ikut beli saham nih. Cuman saya taruh situ, saya rugi nih, kan kondisinya kayak gini. Padahal saya belinya saham yang blue chip untuk ininya. Ya itu namanya anak-anak muda. Menurut saya saham masih betul untuk ininya, karena kan terjadi gejolak. Tapi setiap itu kan ada resiko. Tapi kita dorong tuh. Tapi dia bicara, teman saya dia main itu, maksudnya di saham untung. Saya bilang berarti you punya itu berbeda. Mungkin ya
kalau memang itu ya taruh aja di deposito, atau mungkin yang di medium risk udah investasi di inilah properti untuk ininya. Cicil ya seperti saya juga sama. Kita lakukan kenapa bisa Tuhan cukupkan ini ya, kita orang kerja dapatnya gaji sekian ya, kita cicil investasi 5 tahun, 10 tahun sampai saatnya Tuhan pimpin untuk ininya. Gitu. Jadi kelola menurut kemampuan kita. Jadi jangan tanda kutip ikut-ikut orang. Itu aja, mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Pak Jali. Ini ada pertanyaan lagi dari Bro Jeko. Ini mau lebih tajam lagi ya, menanyakan bagaimana prakteknya mengelola kreativitas, potensi, sumber daya yang kita miliki agar kita bisa hidup lebih maksimal dan bisa ngalamin breakthrough dalam kondisi yang seperti ini. Silakan Pak Jali. Ini menarik nih menurut saya. Kalau bicara kreativitas tadi, kalau Brother Jeko itu lihat presentasi saya, itu sumber daya kita adalah Tuhan. Titik, mudah. Artinya apa? Kreativitas tersebut itu pasti datang daripada Tuhan. Kemarin saya dengar satu khotbah yang sangat ini. Dia bilang uang ada di mana-mana. Ya. Tapi persoalannya uangnya tidak ada di kantong kita. Kan kondisinya gitu ya. Tapi bagaimana terjadi bisa di kantong kita? Sebenarnya sama aja. Ide itu ada di mana-mana. Ide kalau itu nyangkol di tempat kita, kita berani nggak wujudkan. Tadi contohnya sangat bagus sekali kalau saya masuk lagi ke Lokoko kan gitu ya, es krim dengan vegan. Mungkin banyak anak-anak muda yang cukup ingin melakukan usaha, tapi ide tersebut hanya sebatas ide, kan gitu ya. Saya sangat salut untuk anak-anak muda yang lakukan seperti itu. Nah, tinggal kreativitas tersebut ya harus berani coba, harus berani gagal untuk dalam hal ini. Gagal dalam hal itu bukan segala-galanya, tapi the process. Jadi menurut saya kreativitas itu ada sumber daripada Tuhan. Ya, saya contoh misalnya bukan tanda kutip saya jualan karena kebetulan saya kerja di Softtek untuk ininya. Kita keluar masker gitu ya. Menurut saya menarik untuk ininya. Yang bisa bikin masker itu banyak. Ya, mesinnya murah. Gampang. Tapi kenapa kita bisa itu? Nah, itu menurut saya ada anak-anak Tuhan di sana berdoa kreativitas. Kita yang tahu batik itu banyak. Kenapa kita duluan untuk ininya? Kan gitu ya. Nah, ini menurut saya contoh lagi yang paling gampang itu. Yang bisa buka coffee shop itu banyak. Kenapa misalnya ada janjian jiwa, ya, ada kopi se-Indonesia. Itu mereka yang berani itu waktu sebelum pandemik itu ada warung abnormal, ya Indomie aja ya maaf sebut namanya, tapi memang jadi itu bisa fenomenal, bisa jualan untuk ini. Jadi uang ada di mana-mana. Bagaimana uang bisa di dompet kita, ide ada di mana-mana, bagaimana ide-ide melengket di tempat kita, dan kita bisa eksekusi untuk ininya. Iya, memang itu yang paling poin pentingnya ya Pak ya. Jangan cuma kreativitas saja tapi harus bisa direalisasikan. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi Pak Jali dari Pak Hadi. Pak Jali sekarang investasi dalam bentuk apa aja? Boleh bagi tips untuk investasi yang tepat Pak? Wah ini langsung ditembak nih Pak Jali nih. Monggo Pak. Pak Hadi nih. Ya, kebetulan makanya gini. Tuhan dalam firman-Nya sesuai bicara dengan ini ya. Setiap kita itu punya talenta. Ada yang 5, ada yang 3. Kita jangan belajar yang punya 1 dikasih aja ditanam. Kan kondisi kayak gitu. Ya kalau dalam hal untuk investasi, saya harus akui kan gitu ya.
istri saya cukup Tuhan berikan talenta untuk dalam hal ini. Saya hanya komunikasi untuk ya diskusi, oke, mau investasi. Kalau saya memang tanda kutip lebih konvensional, ya konvensionalnya berarti apa? Jadi yang bukannya high risk, yang medium to low untuk ininya. Jadi misalnya ya properti, ya cicil lah nggak apa-apa lah. Jadi kita cicil pertama ya pas-pasan. Jadi kalau istilahnya ya harus 10 tahun, 10 tahun. Kalau tanda kutip Tuhan tambahkan tersebut, biasa kemarin kan Pak Lunarso sampaikan nih, kalau bunga yang tinggi punya cocok kita kalau ada dapat bonus, kayak kita bayar dulu untuk ini. Dan menurut saya setia dalam hal kecil, jangan melompat-lompat. Itu resikonya besar sekali, apalagi. Nah, menurut saya kuncinya adalah kalau dulu kita ajarkan kalau itu perlu cadangan untuk kehidupan ke depan tuh 3-6 bulan. Sekarang setahun aja belum kelar untuk ini. Tapi satu hal lagi yang paling penting, Tuhan adalah sumber daripada kita. Nggak usah khawatir. Baik, terima kasih Pak Jali. Silakan Pak Elcit. Ya, Pak Jali, karena Pak Jali adalah praktisi di dalam marketplace ya, sebagai profesional ya, sebagai top management juga ya, employee. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Jali? Karena sekarang dalam prakteknya marak terjadi nih Pak, kalau ada seorang karyawan ya, employee ya, yang terikat memang sebagai karyawan ya, bekerja. Dalam prakteknya kan sekarang work from home nih Pak, mayoritas ya. Nah, ternyata melakukan side job tanpa informasi kepada perusahaan ya, dengan ya melakukan tindakan-tindakan misalnya berjualan ya, atau melakukan hal-hal lain di luar kepentingan perusahaan ya. Tapi sejauh ini kata orang yang bersangkutan ya, pekerjaan dia tetap bisa berjalan dengan baik dan tidak mengganggu sama sekali. Nah, sekarang kita mau dengar dari perspektif Pak Jali mengenai kenyataan ini. Silakan Pak Jali. Ya, ini kan gini, kondisinya ada beberapa hal menurut saya, ini kan sesuatu yang baru, yang terjadi. Istilahnya teorinya belum ada. Teorinya belum ada. Jadi ada yang betul, ada enggak. Menurut saya perlu disikapi dengan ini, karena hal itu memang ada terjadi seperti itu. Istilahnya ya kebetulan tempat kita puji Tuhan sampai belum ada istilahnya pengurangan gaji apa, semuanya masih it's fine untuk ininya. Kalau ada yang berapa tempat itu memang gajinya dipotong di 30%, 50%. Berarti kan setidaknya terjadi ini kan. Maksudnya ya work from home, gajinya dipotong, ya mereka harus mengisi untuk dalam hal kekurangan tersebut. Tapi kalau memang full time-nya itu sendiri, tetap kadang gini, kita itu work from home, tanda kutip nih, tanda kutip. Kita nggak bisa kontrol semuanya, tapi biasanya memang kriterianya itu adalah itu pekerjaannya harus selesai. Pasti untuk ini. Kalau nggak selesai, ya persoalan. Harus absensi dari jam 8 sampai jam 4 misalnya. Kita pakai online untuk ininya. Jadi namanya setiap manusia tersebut itu cukup kreatif, tapi kreatifnya untuk diri sendiri. Kan ya? Tapi kita percaya anak-anak Tuhan, kita perlulah untuk mempunyai menjaga sikap hati ini. Jadi jawabannya adalah tergantung situasi dan ini. Ya tetap karyawan tersebut kalau kita tanda kutip mengetahui dan jelas, itu biasa kita tegur, kita kasih tahu blok ini kondisinya seperti ini. Kan proseduralnya itu kan ada surat teguran, peringatan 1, 2, 3 itu tetap harus diinikan. Jadi tanda kutip kita itu sebagai manajemen tuh harus mengembalikan
posisi jalur yang betul untuk ininya. Nah, itu kalau terjadi selama masa pandemi itu, demikian perspektif Pak Jali. Nah, bagaimana pandangan Pak Jali kalau hal ini sudah terjadi bahkan sebelum masa pandemi, Pak? Apakah perspektif Bapak juga tetap sama ya dalam kondisi yang normal, bukan new normal ini? Ya, kalau dalam hal itu biasa kita cukup tegas untuk ininya, tinggal mereka pilih, Anda bekerja, saya bayar full, saya minta 100%. Kalau kamu mau side job, silakan di luar kantor untuk ininya. Sabtu Minggu, pas libur, ya kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi kalau itu adalah kamu bekerja di sini, komitmennya seperti itu. Biarpun pekerjaannya selesai, atau memang di perusahaan punya kebijaksanaan, boleh side job. Seperti ada beberapa perusahaan yang boleh untuk ininya. Kamu kerja, ini hanya sekian. Ada beberapa teman saya, waktu masuk, saya punya ini nih. Oke, saya kerja adalah 135, 246. Nah, itu beda lagi nih. Tapi menurut saya dengan berubahnya pandemik tersebut, dari sisi manajemennya tersebut, itu perlu menyesuaikan. Kebetulan kemarin kita lagi di survei ulang untuk ininya. Bagaimana sih kondisi dengan new normal ini next-nya kira-kira seperti gimana? Karena ada berapa anak muda yang seperti tanda kutip itu mereka udah biasakan, dan ada beberapa perusahaan juga disediakan kalau itu silakan work from home, saya sediakan fasilitasnya, internetnya bagus, tempat kerjanya juga disediakan, dikasih biaya untuk supaya nyaman di rumah ya, karena kantor juga dia nggak usah sewa kantor kan, kondisinya seperti itu. Jadi memang dengan perubahan new normal itu kita tanda kutip cukup harus kreativitas, tidak boleh kaku dengan masa yang lalu untuk menyelesaikan masa sekarang, berbeda. Itu aja sih. Yes, thank you Pak Jali. Silakan Pak Denny. Ya, Pak, ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak David. Shalom Pak Jali, mau tanya, untuk modal usaha, apakah baiknya uang sendiri atau kumpulin uang dari teman-teman? Baik, Pak. Silakan, Pak. Itu kreatif namanya. Resiko bagi rame-rame kan gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya tinggal usahanya sebenarnya usaha apa. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan itu perlu ini nih. Kalau bicara dalam webinar ya, berdoa itu biasa cukup ini nih. Cukup intens, cukup baik, cukup menjaga ini. Tapi biasanya kalau udah masuk ke keuangan itu kita perlu transparan. Kalau mau kerjasama, modal, atau bersama teman-teman, jadi jangan ini. Kalau lagi biasa-biasa, udah gampang lah kumpul-kumpul. Ntar kalau udah biasa gini, kalau rugi kecil-kecilan nggak apa-apa. Kalau udah untung biasanya berantem. Berantemnya mungkin bukan karena antar teman, karena teman-teman punya istri, punya suami, punya anak, punya mertua, punya itu cumi-cuminya banyak untuk ininya. Saya ingat sekali ada satu konglomerat menurut saya di Indonesia yang cukup ini. Jadi gini, perusahaannya yang boleh kerja adalah anaknya semua. Mantu, ipar, saudara-saudara tidak boleh. Jelas garisnya. Kan gitu ya. Mereka mau jadi supplier apa itu boleh, tapi tidak boleh kerja di perusahaan. Nah, itu maksudnya perlu garis. Jadi tadi kerjasama tersebut dengan modal sendiri. Ya kalau punya modal sendiri ya lebih baik modal sendiri karena untungnya buat sendiri kan gitu ya. Kalau resikonya cukup besar, ajak teman-teman kan kondisinya kayak gitu. Tapi bukan juga. Jadi kalau ada memang bisa sharing tersebut supaya ada ide, ada ini. Yang penting kalau bekerja dengan teman-teman perlu kejelasan. Ya, hitam atas putih. Tapi kadang-kadang cincai lah. Ntar udah terjadi itu baru berantem cari penatua. Kan kondisi kayak gitu. Kasihan penatuanya. Penatua bilang waktu untung you nggak cari gua, waktu berantem cari gua kan gitu ya. Saya bukan belain penatua, cuman suara penatua. Baik. Ya, Pak Jali. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua
Nah, ini dari Pak Alexander, mungkin nanti bisa dibantu sama Pak Elcit juga ya. Boleh gak sih Pak, anak Tuhan itu berinvestasi di high risk? Bagaimana pandangan Bapak seperti kripto, forex, saham emas, dan lain-lain? Silakan, Pak Jali. Jadi gini, tadi udah bicara, ya kebetulan ada beberapa teman yang menurut saya posisinya cukup tinggi, uangnya cukup ada, kan gitu ya. Kan kita suka bicara. Saya kebetulan kemarin dengan kripto itu saya iseng. Saya punya grup-grup banyak itu semua. Saya bagiin semua. Bagaimana menurut Anda? Sampai anak saya juga tanya. Dan saya cukup kaget adalah untuk anak-anak muda, anak-anak saya tanya, oh dia bicara, oh iya, Pi, saya kemarin udah mau invest untuk ininya. Gak apa-apa, saya lagi lihat-lihat. Terus yang satu saya tanya lagi, oh ya Pi, nggak apa-apa itu mah untuk investasi panjang mah bagus kripto tentunya. Ya kan? Terus teman saya tanya, yang kebetulan latar belakang di financial, di bank, dia pernah kerja, di saham pernah kerja. Saya bilang, yuk, kenapa mau masuk? Iya, kayaknya sih itu untung tentunya. Saya bilang, underlying-nya apa? Nggak ada. Terus kamu percaya? Ya, kan kita hati-hati. Kita pakai robot. Ya robotnya buatan manusia. Itu menurut saya, itu kemarin ada teman yang bicara itu sangat, kita gini, kita jangan jadi cinta. Kalau cinta, itu udah nggak pakai akal budi, nggak pakai akal sehat. Kan kondisinya kayak gitu. Underlying-nya tidak ada, kita kalau perusahaan jualan untung ya kalau makan mungkin 30-40%. Kalau dagang yang benar itu paling 5-10% lah ini. Ini underlying nggak ada, bisa tiba-tiba hari naik 20%, 30% lah turun lagi kayak gimana. Tapi kan saya udah ini pack untuk ininya. Jadi udah tidak nggak pakai ini. Jadi gini, ini adalah zero sum game. Ada yang untung, ada yang rugi. Nah, itu parahnya adalah anak-anak Tuhan itu untung, yang anak-anak Tuhan yang lain rugi. Yang menurut saya yang cukup bahaya adalah Anda punya 100.000 juga bisa main di kripto dan tidak ada underlying. Artinya apa? Nggak ada jaminannya, nggak ada ininya. Terus katanya kan bicara nih, ya teman saya tanya kayak gini, terakhir kan dia baru masuk untuk ininya. Gimana? Hilang berapa? Saya tanyanya bukannya hilang berapa? Ya, udah 30%. Terus gimana? Gue lagi hold. Saya bilang mau hold kayak gimana? Itu mah pasti hilang punya. Yuk bagusan tuh kasih saya bantuin. Ya enggak? Ya, bantuin habisin maksudnya. Kan kondisi kayak gitu. Enggak, maksudnya jadi berkat lah lebih baik daripada uang tersebut untuk ininya tanda kutip dia termasuk di online tiap hari diliatin ya naik turun deg-degan ya mau latihan jantung ya lari pagi ya boleh kan gitu. Kalau itu tidak perlu. Menurut saya kalau kita mau investasi untuk ininya yang ada underlying-nya jelas. Ya, kalau nggak jelas punya, yang bikinnya siapa, yang bikinnya ininya juga nggak ngerti, semua kalau mati lampu hilang semua, nggak tahu kita. Internet bolot nggak tahu semua. Terus itu Bitcoin-nya apa itu dompetnya sendiri aja persoalan titip orang atau bikin sendiri gitu ya nggak. Passwordnya lupa, hilang lah untuk ininya. Ya kemarin Pak Elsit sampaikan hilang bener kagak tahu untuk ininya. Jadi menurut saya kita sebagai anak Tuhan ikut dalam koran Deo, kompak, diskusikan sebelum jangan dengar kepada orang-orang informasi yang tidak jelas. Dan ditawarkan biasa enggak ini pakai ini menurut saya bagus nih. Ini pakai robot. Kalau memang untung ya sifat manusia itu ada nggak mau dibagi. Kalau perlu dia pinjam dimanapun lah untuk ininya. Gue investasinya sendiri ngapain saya bagiin Pak Jali. Kan gitu ya. Yang jual robotnya ya untung. Kondisinya seperti itu. Jadi perlu ini nah, yang ada underlying ya properti jelas. Properti aja ini bisa naik turun untuk ininya. Deposito oke kecil obligasi kan gitu ya itu masih cukup ini. Ya, jadi jangan seperti yang roket dibalik jadi tekor kan kondisi kayak gitu.
Ya, Pak Elcit mungkin mau nambahkan sebelum saya ke pertanyaan berikutnya. Baik. Nah, yang terutama yang Yesus ajarkan adalah apa motif kita saat kita berinvestasi, saudara. Jadi, instrumen itu tidak sepenting kenapa saya mau investasikan ini, saudara. Karena, saudara, kalau bicara instrumen, jangankan saudara kita berinvestasi di high risk ya, yang risiko tinggi, kripto atau forex dan sebagainya. Investasi di gereja aja, di bait Allah, kalau sikap hati kita udah salah, tahu nggak hasilnya apa? Binasa. Contohnya Ananias dan Safira, saudara. Nah, jadi, saudara, kalau kita punya sikap hati yang benar, motif yang murni di hadapan Allah, maka prinsipnya adalah begini, ini sumber daya uang yang ada pada saya datangnya dari Allah. Makanya saya harus mengelolanya dengan cara Allah, sesuai firman Allah. Dan tujuan investasi ini hasilnya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah, saudara, kalau mindset kita, cara berpikir kita tuh sudah benar ya, sudah lempeng, ya demikian cara berpikir kita, maka saudara kita akan bertindak investasi. Perhatikan saudara, bukan sekedar untuk membuat yang sedikit ini menjadi banyak, saudara. Ini yang menjadi jebakan. Oh ya, nih uangnya nih segini, supaya jadi banyak gimana ya? Sebenarnya tidak selalu berarti salah itu, tapi motif ketamakannya yang keliru. Nah, itu sebabnya saudara, ya, sebenarnya kalau kita punya motif yang benar, pola pikir yang benar, investasi itu sesungguhnya tujuannya supaya yang banyak ini tidak menjadi sedikit, saudara. Saudara paham? Artinya yang banyak ini kita tuh kalau mau investasi itu sudah ada di level 3, saudara. Sudah ada surplus. Nah, supaya nggak menjadi semakin sedikit karena inflasi, karena kalau kita nggak investasikan, ntar kita cenderung jadi konsumtif, dipakai terus, jadi berkurang, jadi makin sedikit. Makanya kita investasikan. Nah, kalau kita mengerti ini, saudara, maka kita akan cenderung berinvestasi jangka panjang. Ya, baik sampai di situ. Silakan, Pak Denny. Ya, makasih Pak Jali, terima kasih Pak Elcit. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya dari Linda. Saya mau nanya sama Pak Jali dan mungkin Kak Elcit bisa bantu tambahkan. Saya pinjam kredit bank cash ya. Sebagai orang usaha, bunga bank saya anggap sebagai tumbal. Dan uang saya tidak disentuh sedikit pun. Status keuangan zona hijau. Nah, beberapa teman bilang, lunasin aja supaya bunganya nggak besar, nggak gede. Setelah saya hitung, kalau dilunasin ternyata lebih mahal, jatuhnya 189 juta. Nah, kalau dicicil lebih murah, 186 juta. Nah, pertanyaannya, prinsip orang kan beda. Saya merasa wajar pakai uang bank dan bayar bunga, karena usaha masih berjalan. Dalam hal ini, saya memilih tetap sesuai plafon bayar cicilan saja. Gimana pendapat Bapak-Bapak? Terima kasih. Silakan Pak Jali dan Pak Elcit. Ini menarik nih. Ini saya nggak tahu kalkulasinya Ibu Linda seperti kayak gimana. Kalau saya sih, namanya bunga, ya pasti compound rate untuk ininya. Karena ya mungkin Ibu Linda cukup baik sama orang bank karena bisa membiayai bank kan kondisi gini. Kalau saya ya kebetulan kemarin tuh ada pilihan untuk ininya kredit mobil gitu ya. Kan disuruh pilih nih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kebetulan tanda kutip saya punya uang cash. Ini kan gini ya, ya tadi yang seperti Bu Linda dong kalau gitu. Saya supaya uang saya nggak disentuh lah, saya pakai duit bank aja. Kan kondisi gini. Ya mungkin kalau bank kasih special rate is fine. Ya kebetulan waktu itu saya
Saya ambil setahun misalnya. Saya ada uangnya untuk ini. Cuman waktu banknya kasihnya kalau setahun kasih 3% bunganya. Saya taruh deposito mungkin dapatnya 5%. Berarti secara hitungannya potong apa segala macam, saya masih duit saya masih ada, saya cicilnya masih cukup untuk ini, it's fine. Ya keren-keren ya namanya terjadi kreditur. Itu jadi kreditur itu bangga, bisa utang itu karena dipercaya kan gitu ya. Bukan karena punya uang kan kondisi kayak gitu. Tapi menurut saya memang harus dihitung-hitung. Kalau sebagai bentuk usaha untuk dengan bank, menurut saya harus hitung-hitung kalau hitung-hitungannya. Betul, banknya kasih special rate, kita punya uang, depositonya bisa cover. Kalau enggak ya Ibu Linda akan membantu orang bank ya cukup baik sih untuk bayar gajinya, kondisinya. Karena kan kalau istilahnya kalau guru saya bicara, itu bank itu pendapatannya sungguh luar biasa. Nasabahnya mungkin puluhan ribu, dia tiap bulan cuma potong uang administrasi 20.000, tinggal kita kaliin, dia udah bayarnya sekian. Transfer kena 6.000, itu berapa untuknya? Ya mereka memang kerjanya dapat uangnya dari sana. Nah kita sebagai nasabah, kalau saya sih kalau punya uang untuk ini, saya lebih baik lunasin. Misalnya kemarin tuh, misalnya cicilan 10 tahun, ada uang tersebut, oke, saya bayarin supaya waktunya lebih berkurang, bunganya berkurang. Karena kalau cicilan tersebut, kalau di bank, itu pertama dibayar bunganya dulu. Kondisinya seperti itu. Jadi tinggal dihitung-hitung aja. Kalau banknya memang special rate ke kita, atau memang supaya ada menjaga hubungan, bukan karena uang yang nggak dipakai aja nih, menjaga hubungan supaya suatu saat kita perlu untuk ininya ini. Gitu. Menurut saya sih seperti itu. Ya, baik, saya tambahkan untuk case Bu Linda ini memang masih perlu dilakukan identifikasi dan konfirmasi, khususnya mengenai penghitungan kalau dilunasi, kenapa bisa malah biayanya lebih besar, ya, daripada kalau dilakukan pembayaran cicilan. Nah, itu perhitungan Bu Linda perlu diverifikasi ya. Artinya secara mendetail kita perlu bersama-sama menelaah ya hal ihwalnya tentang ya utang piutangnya tersebut. Nah, secara prinsip ya yang diungkapkan Pak Jali itu sesuai dengan firman Tuhan, Saudara. Karena pada hakikatnya, Saudara, saat kita membayar bunga, kita sedang membayar biaya ekstra dibandingkan kalau kita melunasinya. Kalau memang kita ada uang tunainya untuk melunasi. Ya. Nah, jadi secara sederhana Saudara, kalau kita punya dua pilihan, saya punya cash, sedangkan saya punya pilihan untuk melakukan ini secara cicilan, ya Saudara, secara prinsip kita lakukan bayar tunai sehingga kita bebas bunga, kita bebas dari status perhambaan kepada kreditur, dan kita bisa tidur nyenyak, Saudara. Ya, baik, silakan Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Elcid dan Pak Jali. Jadi nanti memang Bu Linda nanti boleh ya kalau memang nanti mau ada kita lebih lagi, konseling lebih lagi, nanti kita difasilitasi oleh Kompak untuk kita bisa bahas sama-sama. Baik, ini ada yang kedua. Pak Denny. Oh, maaf, saya masih ke-mute ya. Ya, baik. Nanti kita akan fasilitasi jika nanti Linda mau bicara lagi, konseling lagi, kita nanti lewat Kompak. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bro Jeko. Menurut persepsi Pak Jali, kalau ada contoh case sumbernya berkurang, sudah dikurangin semua keinginan, cuman tinggal kebutuhan saja. Nah, yang ada misalkan pilihannya tinggal menjual aset yang ada, misalkan mobil atau rumah, untuk tetap bisa investasi pendidikan untuk anak, seperti kondisi sekarang ini, atau misalkan di downgrade pendidikannya, misalkan mengurangi les, yang penting jangan sampai downgrade sekolahnya. Jadi kira-kira begitu. Bro Jeko, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan lebih lagi, boleh open mic ya. Silakan Pak Jali. Ya, memang menurut saya dalam kondisi pandemik tersebut,
itu kita perlu menyesuaikan kondisi keadaan yang ada. Ya, berapa teman yang kita ini ya anaknya misalnya uang sekolahnya nggak bisa bayar, ya karena mungkin mereka ada cicilan rumah, cicilan mobil, ya itu kan harus kita rubah untuk ininya, sesuai dengan mana yang jadi kebutuhan. Ya tadi kalau pendidikan sebagai prioritas untuk anak-anak tersebut, nggak mau downgrade, berarti harus kurang-kurangin yang ada untuk ininya. Saya kasih contoh sederhana, mungkin bisa kaitkan ini dan tidak, gitu ya. Kebetulan suatu waktu saya ketemu anak saya di gereja untuk ininya, pas lagi servis selesai, kan biasa ada persembahan gitu kan. Saya lihat dia persembahannya tetap nih, kok ini persembahannya mereka lagi ada raising fund untuk gereja, untuk dia berikan. Saya tahu kita kan kasih uang saku untuk ininya. Waktu itu masih kurang lebih udah kuliah sih untuk ininya. Saya bilang, yuk kenapa kasih sekian? Tapi tenang aja, kan gitu. Saya bilang yuk nggak cukup, nggak. Kita kurangin aktivitas saya yang ini kan. Jadi dia sampai mengurangin ya makannya nggak keluar ya. Artinya apa? Dia adjust sesuai menurut dia kebutuhannya di mana, investasinya di mana. Tadi yang Brother Jeko tanya ini, yuk kalau memang investasi sini, ya Anda harus mengurangi yang lain. Tadi yang contoh dari anak saya tersebut, dia tahu nih investasi itu kerajaan Allah untuk ininya, yang ini dia berkorban untuk yang lain untuk ininya. Jadi benih itu murah, tanah itu adalah mahal. Kalau investasinya tepat, lakukan, berkorban sampai sakit, itu baru investasi yang tepat menurut saya. Ya, terima kasih Pak Jali. Baik, ini kita juga dari pengajaran, Departemen Pengajaran, kita juga ada modul 7 langkah bertahan dalam krisis keuangan, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu boleh ikutin, bisa diikuti secara mandiri dan secara online, tinggal ngeklik saja di bit.ly ikut modul 7 LPDKK. Jadi Bapak Ibu nanti ya, Bapak Ibu juga mungkin tidak hanya untuk Bapak Ibu, kalau mungkin kenal, ada teman, ada siapapun yang sekarang mungkin lagi di masa-masa yang sulit ya, seperti kasus yang tadi kita angkat ya barusan ya. Nah, ini ada 7 langkah untuk kita bisa bertahan dalam krisis keuangan. Nah, semoga modul ini pun juga bisa jadi berkat buat kita semua, dan ini bisa secara mandiri dan online. Tapi jika Bapak Ibu membutuhkan mungkin konseling lebih lagi, boleh ya silakan hubungi Kompak masing-masing, nanti kita akan fasilitasi dengan tim-tim dari konselor kami. Baik, silakan saya serahkan ke Pak Elcid. Ya, Pak Jali, boleh mungkin Pak Jali bisa share dari pengalaman pribadi Pak Jali dan keluarga pada saat Pak Jali pernah mengalami krisis, ya. Mungkin dulu dari awal-awal sejak Pak Jali mulai merintis karir, ya. Dan pada saat krisis itu terjadi, penyesuaian apa, ya, dan biaya-biaya apa yang harus dipangkas secara konkret ya Pak ya, supaya itu menjadi pembelajaran bagi kita semua saat kita semua sedang berada di dalam kondisi krisis ini, dan tips dari Pak Jali untuk kita bisa bertahan di dalam jangka menengah bahkan sampai jangka panjang, Pak. Ya, pengalaman saya waktu baru starting untuk ini ya namanya baru lulus kuliah kebetulan saya bayar sendiri untuk ininya, menikah, yang diajak menikah mau, gitu ya, padahal belum punya apa-apa untuk ininya. Coba tinggal di RMI tahu ya? Iya Pak, apa tuh Pak? Rumah mertua indah, nggak tahan kan gitu ya. Jadi ya itu pengalaman, ke kos pernah untuk ininya. Memang secara keuangan untuk kebutuhan aja nggak cukup, apalagi perpuluhan. Wow. Itu
Waktu itu sih nggak kepikir pokoknya gimana untuk survive karena juga belum mengerti untuk secara ininya. Terakhir ini menurut saya cukup menarik sih menurut saya, kebetulan ketemu orang-orang yang cukup ini. Dia bicara gini ya, itu anak Tuhan tapi ya sambil bercanda untuk ini. Kamu mau mempertahankan hidupmu, gaya hidupmu, kalau lagi pandemi kamu boleh kurangin atau kamu cari yang lebih banyak. Kan kondisinya kayak gitu. Konotasinya adalah bukan negatifnya ini. Kalau saya alamin waktu itu memang mungkin beberapa teman yang saya pernah bagikan itu karena itu sharing live dari itunya. Saya waktu itu tinggalnya di Hibrida, ya, tempat Pak Hardiandi, dia 10, saya di 3, kan gitu ya. Saya harus cicil rumah, terus anak baru lahir untuk ininya. Pokoknya pas-pasan, nggak cukup. Apa yang kita lakukan? Ya, satu gang tersebut punya anak-anak semua, orang ngeles waktu itu mungkin 100.000, saya banting harga 30.000, semua pelajaran bisa. Nah ini loh tips seperti ini loh Pak, betul Pak. Terus Pak? Ini benar, jadi satu ujung dari depan sampai belakang anak-anaknya ya di sana orang tuanya menurut saya kreatif juga. Ini yang murah, oke, kasih. Gurunya ada 2, istri saya sama saya. Kalau saya keluar kota, istri saya yang ngajar. Kalau istri saya lagi kerjaan, saya ini. Ya menurut saya itu bagaimana kita menambahkan sumber untuk ini. Ya semua pelajaran bisa lah, kan gitu ya. SD sampai SMP bisa, kan gitu ya. Terus masih kurang apa? Sabtu Minggu saya ambil karena saya latar belakangnya di accounting. Saya ambil pembukuan dari yang kenalan. Terus apa lagi? Kebetulan di ini ada saudara yang jual madu. Saya ambil madu, saya jualin pakai flyer, pakai suster tuh ininya. Itu kenyataan tuhnya, keren. Di perusahaan kasih mobil, nganter madunya orang, keren ya pakai mobil nganter madu, cuma berapa puluh ribu. Ya fasilitas kantor masih bisa, bensin bayar sendiri. Tapi menurut saya itu adalah bagaimana kita tidak cari, waktu itu nggak cari ini nih fintech, kartu kredit kan gitu ya, tapi kita cari sumber dengan kerajinan kita. Kalau mau cari yang ya gampang ya mungkin pinjam saudara kan gitu ya, pakai muka yang ini saya kan baru ini keluarga tolong dong pinjam kan gitu ya. Tapi kita nggak lakukan, kita lakukan adalah sekemampuan kita. Dan menurut saya Tuhan beri hikmat sih, ya anak-anak kita bisa ngelesin, saya bisa jualin, pokoknya semua yang bisa aktivitas yang sekarang mungkin pandemik berbeda, tapi menurut saya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti berikan hikmat kreativitas. Kita punya kenalan yang cukup ini, ya menurut saya ada beberapa teman tuh menurut saya cukup ini, tiap kali dia rajin sekali, tak dikirim, ada yang masih masak tim ayam. Karena temennya banyak kan, ayo beli tim ayam. Saya lihat, kasihan juga ayamnya banyak mati. Ada yang kurang lebih 100 ekor. Karena banyak yang beli, maksudnya tim ayam. Kan kondisi kayak gitu. Ya menurut saya, besok ada madu. Besok ada yang beli aja. Nah itu kita bisa rekomen untuk ininya. Membantu kreativitas. Ya, jadi jangan lupa coba es krimnya Lokoko ya. Yes. Baik. Nah, yang Pak Jali ungkapkan ini adalah satu contoh konkret dari salah satu langkah di dalam 7 langkah bertahan dalam krisis keuangan, yaitu langkah untuk mengisi bejana-bejana kosong saat sang janda miskin itu mendatangi para tetangganya, orang-orang di sekitarnya, dan mereka sang janda miskin itu meminjam bejana kosong untuk diisi. Ini bicara tentang menjawab kebutuhan orang-orang di sekitar. Yang Pak Jali lakukan beserta dengan keluarga adalah,
Ada kebutuhan untuk anak-anak tetangganya, orang-orang di sekitarnya untuk belajar bimbingan bimbel ya, les, dijawab kebutuhannya, saudara. Ada kebutuhan untuk accounting, pembukuan, ya, Pak Jali jawab kebutuhannya. Ya, untuk ada kebutuhan ya makanan sehat, madu dan sebagainya, Pak Jali jawab kebutuhannya. Nah, saudara, dengan apa yang Pak Jali lakukan secara aplikatif itu, Pak Jali sedang mempraktekkan prinsip di dalam firman Tuhan untuk bertahan dalam krisis keuangan. Nah, itulah cuplikan sedikit tentang apa yang dibahas di dalam 7 langkah bertahan dalam krisis keuangan. Ya, baik, silakan Pak Denny. Ya, karena waktu ya, mungkin kita harus di penghujung ini. Nah, mari kita mau ajak Pak Budi Setiawan untuk memberikan arahan dan doa penutup. Terima kasih Pak Jali, terima kasih Pak Elcid, sungguh luar biasa dan memberkati kita semua. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Jali dan teman-teman. Ya, sekali lagi kita dapat tantangan terbesar yaitu adalah serangan dari Mamon ya, yang menggoda setiap kita untuk bisa beralih fokus kita kepada dari Tuhan kepada yang lain. Karena Mamon adalah berhala terbesar di luar Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bagi umat-Mu ya Bapa, sehingga umat-Mu Tuhan tidak lagi jatuh dalam tipu daya Mamon yang adalah Lucifer yang menguasai Tuhan dunia ini. Lewat Tuhan segala daya tariknya Tuhan, ketamakan Tuhan. Kami berdoa sehingga setiap kami benar-benar Tuhan fokus, tidak ada ilah lain selain Engkau saja Tuhan Raja segala Raja dalam kehidupan kami. Jadikan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan ketika kami dalam keadaan terpuruk sekalipun Tuhan Engkau Allah berdaulat. Engkau mau mengajar kami anak-anak-Mu bagaimana kami mengandalkan Engkau dan kami sungguh-sungguh akan Tuhan dibangkitkan kembali Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh mengalami pengalaman iman bersama Engkau di dalam segala perkara khususnya di dalam finansial kami ya Bapa. Ajar kami mengelola segala sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kami dengan tanggung jawab sepenuhnya bahwa kami bukan pemilik, kami hanyalah pengelola bagi semua milik-Mu Raja segala Raja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, berkati Tuhan Pak Jali yang sudah menjadi berkat pada pagi hari ini, dan juga Pak Elcid atas semua kebenaran yang disampaikan dalam nama Yesus. Amin. Amin.